Oke. Artinya Bapak Ibu sekalian ya, saya akan membawakan ini adalah satu bagaimana sih rumah sakit akademik saya ini mengembangkan paliatif. Dia dan juga ini adalah kita kaitkan dengan home care karena ini adalah suatu hal yang tidak bisa dipisahkan antara palliative care dan home care sebenarnya. Oke, slide. Kita misalnya karena saya kebetulan ya memang orang hukum, kalau saya bicaranya berarti saya dahulu tentang dasar hukumnya. Ya, artinya memang dasar hukumnya di praktek kedokteran itu harus kita taati ya, karena ini undang-undang sebagai perintah dari suatu negara. Nanti teman-teman harus tahu bahwa home care tidak bisa memperkerjakan atau diberikan oleh dokter yang tidak punya registrasi. Itu satu. Ya, artinya mungkin juga bisa juga tidak hanya dokter umum, tapi dokter gigi juga bisa. Artinya bahwa syarat utama penyelenggara home care adalah yang dikerjakan bukan dokter yang tidak punya STR. Itu satu. Yang kedua, ini adalah suatu hal yang untuk apa sih sebenarnya? Satu yaitu untuk menjamin mutu bahwa dokter-dokter yang memang terlibat di dalam home care itu adalah orang-orang yang memang sudah mempunyai kompetensi yang dijamin oleh negara, yaitu perlindungan baik itu masyarakat maupun dokternya. Ini harus kita sadari, artinya jangan sampai nanti home care itu liar, kemudian asal dia dokter, dia nggak punya STR, kemudian dia mungkin dia nggak bisa. Slide lagi, slide. Ya, ini juga sama. Apa sih kemudian di sini bahwa undang-undang ini juga ini balik lagi. Sorry ya. Artinya ini bahwa undang-undang praktek kedokteran itu mesti harus satu. Juga ada rekam medis bahwa home care itu tidak hanya orangnya saja, kemudian ada perawat, ada dokter, kemudian dia di sana tanpa menyelenggarakan rekam medis. Tadinya di situ dokternya harus mempunyai lisensi, yaitu mempunyai STR dan SIP. Diselenggarakan juga harus dengan suatu hal yang mempunyai bisa dipertanggungjawabkan, yaitu adanya suatu rekam medik. Apakah rekam medik tersebut berkaitan dengan elektronik atau yang lain, itu suatu hal yang bisa diselenggarakan. Semuanya ini adalah satu, yaitu untuk menjamin keselamatan. Jangan sampai nanti home care paliatif ini sesuka-suka. Artinya keterjaminan mutu itulah yang lain. Sehingga ini bagaimana sih rekam medis harus diselenggarakan. Sehingga di situ tercatat sebagai home care yang diselenggarakan suatu institusi tertentu, apakah rumah sakit atau puskesmas atau klinik yang mempunyai rekam medis. Semuanya untuk apa? Kepentingan pasien dan juga kepentingan dokter. Ya, untuk evaluasi. Tanpa rekam medis, ya gimana bisa menjamin mutunya atau suatu keberlangsungan, kontinuitas tentang pasien. Kemudian suatu saat kalau terjadi satu kasus hukum, jadinya palliative care ini tidak langsung bebas dari ini kan pasien yang sudah hopeless kemudian suka-suka, nggak bisa. Ini adalah suatu aturan perundangan. Slide. Jangan sama kita juga menyelenggarakan sebenarnya ada namanya ini adalah disebut ya Program Indonesia Sehat atau PISPK namanya. Ini prinsipnya adalah mengintegrasikan, bukan hanya sebenarnya paliatif itu integrasi antara ya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif. Dan ini diselenggarakan dasar pemikirannya, filosofinya dari ini adalah kolaborasi
rumah sakit yang punya sumber daya, baik itu dokter spesialis, puskesmas yang mempunyai mungkin sumber dayanya kurang, harus diampu lewat apa yang dikatakan Prof. Laksono dan Prof. Kadir, yaitu telemedicine. Ini adalah suatu keniscayaan. Karena apa? Sementara ini orang masih telemedicine kan nggak meriksa. Nah, itulah namanya transfer knowledge, artinya suatu proctoring yang lewat telemedicine, di mana teman-teman puskesmas kita berdayakan, dokter umum kita berdayakan oleh dokter spesialis dengan apa? Telemedicine. Sehingga telemedicine itu pada dasarnya dibentuk atau mempunyai maksud dari fasilitas ke fasilitas atau dari artinya dokter ke dokter yang lain untuk transfer knowledge dan yang lain. Dan sekarang juga bisa memberdayakan tadi adalah bagaimana caregiver. Caregiver itu adalah suatu apakah di situ kalau dalam undang-undang kesehatan, tenaga kesehatan di situ dengan namanya pembantu perawat. Nah, ini integrasi sebenarnya. Sehingga apa yang dikatakan pembicara Prof. Laksono tadi, ini adalah bisa akan menjadi suatu terobosan, yaitu bagaimana daerah yang tidak mempunyai suatu fasilitas, terutama SDM-nya, dan juga nanti akan diampu oleh suatu rumah sakit yang punya SDM dengan suatu telemedicine. Slide. Halo, slide. Oke, sama. Prinsipnya adalah keselamatan pasien. Sehingga di dalam suatu palliative care maupun, balik. Halo. Nah, ini prinsipnya bahwa di dalam suatu pelaksanaan home care maupun palliative care, kita punya pedoman yaitu tentang keselamatan pasien. Keselamatan pasien mesti punya suatu apa ya istilahnya suatu pedoman-pedoman yang disepakati, dibentuk atau istilahnya di dalam ini dipandu oleh Permenkes, bahwa sebenarnya itu fasilitas kesehatan itu menangani manajemen risiko. Contohnya apa? Dekubitus. Nah, palliative care dia tidak tahu bagaimana supaya tidak terjadi dekubitus, risiko jatuh dan yang lain. Makanya tetap memperhatikan keselamatan pasien, yaitu dengan ada dengan fasilitas tersebut tahu apa yang disebut potensi cedera, yaitu nyaris cedera, tidak cedera atau tidak diharapkan. Ini masih harus tetap dilakukan pedoman-pedoman ini, harus dilakukan istilahnya menjadi suatu hal yang sama kriterianya. Sehingga di rumah sakit dengan di rumah atau lewat home care atau lewat palliatif, keselamatan pasien dengan suatu tool yang sama. Sehingga di situ misalnya contohnya kalau di situ risiko jatuh, ya paling tidak tempat tidurnya diatur sedemikian supaya dia tidak jatuh, bukan seperti tempat tidur biasa. Ini contoh. Kemudian dekubitus bagaimana harus dimiring-miring. Ini adalah suatu hal yang memang harus kita samakan persepsi suatu dan kemudian kriterianya juga sama. Slide. Ini dasar hukum. Ya. Di rumah sakit RSA sebenarnya ini kita sudah berbicara tentang dasar hukum, kemudian filosofi dari pengaturannya. Sekarang kita sebenarnya untuk di home care RSA itu sebenarnya dipicu kasus COVID. Sehingga COVID ini adalah suatu ya dibalik kesusahan kan ada kemudahan. Nah, inilah kita sebenarnya tergugah, yaitu bagaimana saat itu rumah sakit RSA ikut dalam membantu pasien COVID. Kemudian kita adalah rumah sakitnya UGM. UGM mempunyai kepedulian karena UGM adalah kampus rakyat ya. Dia peduli bagaimana sih yaitu mendirikan namanya rumah sakit khusus COVID, yaitu mensulap atau menggunakan fasilitas hotel berbintang 3 miliknya, yaitu Wisma Kagaman dan juga UC,
Ada unit Star Club itu dijadikan rumah sakit COVID. Itu adalah sangat bagaimana UGM mempunyai kepedulian tersebut. Kita sulap lah itu. Dan kemudian diambil oleh RSA. Karena RSA sebagai bagian yang tak terpisahkan karena adalah milik UGM, maka kita adakan namanya RSKC. Rumah sakit khusus COVID, dan itu ada suatu SK gubernur dan yang lain. Nah, inilah sebenarnya yang memicu inilah bagaimana isolasi mandiri yang dilakukan di Rumah Sakit Gajah Mada. Rumah sakit artinya RSKC tersebut. Kita selenggarakan sebagaimana ini memicu kami bahwa sebenarnya karena saat itu DM sekitar 250 ya kita bed kami. 250 kita kembangkan hampir sekitar 750. Kemudian saya berpikir bagaimana sih sebenarnya ini adalah saat itu pola pemikiran kami rumah sakit tanpa dinding sebenarnya. Tetapi setelah kita tahu rumah sakit tanpa dinding artinya hospital virtual itu sudah dilakukan di Inggris sebenarnya. Di Inggris tahun 2013. Nah, inilah yang membuat bagaimana kalau seperti itu pemicunya bahwa rumah sakit RSA biarpun sekarang sudah kita tingkatkan 300 tempat tidur, maka dengan adanya hospital virtual dalam artian paliatif dan home care ini, RSA bisa membuat berapa ribu tempat tidur tanpa dinding, artinya itu dimanapun bisa. Bahkan kita galakkan sekarang dengan ini kita picu. Nah, sekarang kita fasilitasi RSA dengan ada tiga mobil atau dua mobil dulu, dua mobil sama tiga mobil dan tiga sepeda motor. Karena kita tahu ini adalah untuk home care dan juga untuk paliatif. Kita kembangkan sehingga ya bagaimana sementara biaya dibiayai non BPJS, artinya pasien membiayai sendiri dengan tarif tertentu. Yang mestinya tidak, rumah sakit kita adalah sepakat UGM sebagai istilahnya kampus kerakyatan ya, RSA mengimbanginya dengan jangan mahal. Terputus ya suaranya Ji, terputus ya Dr. Darwito. Baik, kita tunggu, mungkin beliau sedang memperbaiki linknya. Sebentar saya telepon. Ya. Baik, mungkin menarik sekali apa yang disampaikan tadi oleh Dr. Darwito, Bapak Ibu sekalian, bahwa rumah sakit sekarang tanpa dinding artinya bisa dilakukan di luar tembok rumah sakit, begitu ya? Ya. Sudah terdengar slide? Ya, silakan. Ya, makasih tetap simpan gangguan. Artinya ini adalah pemicu sebenarnya. COVID itu pemicu, kemudian bagaimana kita mewujudkan ini. Kalau ini sudah terjadi, kita bisa kita implementasikan, maka rumah sakit tersebut saya punya prediksi kita akan bisa mencapai menjangkau pelayanan yang bahkan di rumah sakit lain. Artinya sementara ini target kami adalah seluruh yaitu di Wonosari, kemudian di Bantul dan yang lain. Kita ada tetapnya di Sleman. Artinya home care yang kita kembangkan yaitu bagaimana pasien-pasien terutama ini adalah dan kita tahu ya bahwa dengan adanya home care dan paliatif itu akan mengurangi loss-nya. Dengan begitu juga akan mengurangi biaya. Mengendalikan bagaimana bornya dan juga tornya. Artinya apa? Sekarang home care kami bekerjasama dengan Digidok ya, dengan Korea, itu ada alat 5 atau 3 itu yang sudah dihibahkan ke kita atau dipinjamkan untuk hal tersebut. Dimonitor lewat monitor, yaitu bagaimana tekanan darahnya, gula darahnya, dan salah satu yang penting adalah support emosional. Ini adalah suatu hal yang kita kembangkan. Artinya slide. Oke, ini dari bulan Desember, data bulan Desember
dari mulai Agustus memang nol ya, karena saya Juli baru dilantik sebenarnya. Saya Juli dilantik, kemudian saya mulai menggalakkan ini, kemudian September kira-kira mulai Juli, Agustus, September kita persiapan, kita mulai. Sekarang pasiennya kita sudah mencapai 190. Bahkan saya targetkan itu kita targetkan itu meningkat dalam tahun ini sekitar bisa dalam 1 bulan itu sama dengan poli. Pasiennya poliklinik RSA sekarang sekitar 600, kita target 1000, berarti home care nanti 1 bulannya 1000 layanan. Nah, ini adalah opportunity yang mungkin belum terpikirkan, tapi ini adalah suatu hal yang memang harus karena rumah sakit sebenarnya kalau hanya dengan bed sekian yang tidak efektif, maka akan menjadi suatu ya artinya kita ya tidak efisien. Slide. Oke. Home care. Nah, ini adalah suatu, karena saya adalah kebetulan di RSA itu adalah kita tahu rumah sakit pendidikan, maka tidak lepas dari UGM sebagai university, fakultas kedokteran, satu pihak, RSA adalah rumah sakitnya, dan salah satu mendukung program-program yang dilakukan oleh FKKMK. Karena FKKMK dengan RSA itu satu entitas sama-sama. Satu adalah menyedia bagaimana dia memproduksi tenaga kesehatan, RSA adalah bagaimana melayani. Nah, ini kita terikat dalam suatu academic system. AHS inilah yang menjadi pedoman. Salah satunya sekarang RSA sudah ada namanya sebagai pendukung dari prodi spesialis KKLP, dan itu sudah ada MOU-nya. Dan kemudian bagaimana saat itu Prof. Murah juga sudah meletakkan stafnya di sana. Dan ini mendukung tentang home care dan juga paliatif. Nah, inilah artinya kita sebagai rumah sakit pendidikan di mana AHS ini adalah di bawah Kemendikbud. Nah, ini kita pakai saat ini adalah gambar di mana Prof. Gufron yang ketua BPJS ini masih menjadi dirjen katanya Kemendikti. Dan AHS ini adalah salah satu tugas dari UGM untuk mewujudkan ini dengan FKKMK. Artinya kolaborasi antara home care, palliative care dengan pendidikan KKLP ini adalah kita sinergikan. Kita sinergikan. Karena kita tahu bahwa kalau tidak tidak kita sinergikan, maka ini sebenarnya kalau misalnya contohnya kalau dari proses pendidikan yang mungkin pengembangan prodi ini bukan hanya di KKLP aja, tapi seluruh pendidikan. Hanya ini kita punya namanya Diklit, itu sekarang kita sudah berkembang, dan bagaimana AHS ini kita betul-betul sinergi antara seluruh stakeholder yang terlibat. Slide. Nah, ini home care. Prinsipnya home care itu mendukung program pendidikan di FKKMK. Baik kedokterannya, keperawatannya, gizi, kesehatan masyarakat, SP, KKLP, semuanya ini adalah kita mendukung ke sana. Artinya biarpun RSA masih dalam statusnya, dalam tanda kutip ya, statusnya itu adalah bukan sebagai rumah sakit pendidikan utama. Rumah sakit pendidikan utamanya tetap Rumah Sakit Dr. Sarjito. Nah, RSA ini adalah sebagai rumah sakit sebenarnya jejaring gitu lah. Tapi tidak ditutup kemungkinan ini adalah kita mendukung semuanya program-programnya, apa yang dia mungkinkan, salah satunya pengiriman residen, koas dan yang lain, dan salah satu gizi, dan kemudian ada namanya SPKLP yang ketua prodinya adalah Prof. Murah. Slide. Slide. Oke, sekarang saya barusan ini artinya masih fresh. Ini kita mengembangkan pelayanan home care dengan pelayanan gizi. Artinya bagaimana sih
Karena apa? Sebagian masyarakat kita ada yang dengan gizi yang dari bagian gizi itu dulunya gizi itu dianggap sebagai cost center, saya rubah menjadi revenue center, di mana dia bisa berjualan makanan dari orang umum sampai ke pasien sampai ke home care. Bahkan home care sekarang ada baru, karena ini baru, masih ada satu orang yang langsung bikin mengkontrak harinya makanannya untuk waktu tertentu 1 bulan dengan artinya dengan delivery. Dan salah satu kita menggiatkan koperasi para karyawan. Siapa? Karena kita kalau delivery lewat GoSend atau GoFood terlalu mahal, maka kita kelola sendiri, yaitu dengan memberdayakan koperasi. Ini adalah supaya apa? Bahwa karena orang-orang yang palliative care maupun di home care ini butuh asupan gizi yang pas. Misalnya orang DM, misalnya di situ orang stroke. Kemudian terutama adalah hal-hal yang memang harus kita kendalikan dietnya supaya dia agar tetap sehat. Ini pelayanan gizi. Ya, artinya flat. Oke. Ini adalah catering diet, namanya Nutri Hospita. Yaitu kita sudah mulai home care, ini adalah orang-orang MCU, home care, dan kemudian semuanya ini kita dalam bentuk paket. Sehingga betul-betul yang dulunya itu orang menganggap bahwa gizi adalah cost center, tapi saya bikin revenue center. Bahwa kan dia lebih bagus daripada rumah makan dengan terkontrol. Di sini akan tertera berapa kalorinya, berapa lemaknya, kandungan yang lain. Dan itu bisa milih mau diet untuk gemuk, mau diet untuk kurus, kita bisa menyediakan. Right? Kemudian pengembangan lagi, SA mengembangkan yaitu kelompok masyarakat. Saya akan memfokuskan yaitu tentang pegawai-pegawai UGM yang purna bakti, artinya geriatri. Ini akan kita kerjasamakan, di mana ada paguyuban namanya lansia, paguyuban purna bakti UGM yang akan menjadi apa istilahnya di sini ada fokus kami untuk home care kalau terjadi sesuatu. Karena orang-orang tua dengan geriatri ini multi namanya ya, artinya biasanya orang geriatri ini butuh sentuhan-sentuhan. Ada yang memang karena apa ya biasanya multidisease atau multidrug dan yang lain. Ini adalah kita lakukan pemantauan di mana promotif dan preventif supaya dia tidak jatuh dalam sakit. Ini adalah kita menjadi apa ya, jadi fokus kami. Juga 3 hari kemarin kita ketemu sama yang ngurusi tentang orang-orang purna bakti ini. Right. Yang terakhir, karena saya senang wayang itu. Apa yang dikatakan Dr. Nuni, saya memang pecinta ya, bukan pecinta budaya. Ini mempunyai filosofi sebenarnya. Salah satu filosofi gambar ini adalah satu, merah putih tetap ya. Kita harus Indonesia ya. Jangan sampai budaya kita menghilangkan budaya Nusantara. Ini gambar filosofi. Kemudian salah satu kenapa yang bawah itu yang pakai perisai, itu juga perisai yang pedang yang naik kuda kan apa? Sebenarnya kita suaranya terhilang. Kolaborasi, sinergi dan integritas. Yang penting ada integrasi ya. Kita sama-sama mempunyai satu kesatuan, satu dengan yang lain, tujuannya sama. Ya, tujuannya sama yaitu supaya Indonesia lebih jaya. Terima kasih Dr. Nuni, dan saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan semoga bisa bermanfaat. Terima kasih.